mau dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat dan baik. Kak Lisa gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kak Sri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Haleluya. Nah, adik-adik siapa yang hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua siap Kak Sri? Siap. Ayo, kalau begitu kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan kring kring kring. Menaik sepeda.
kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Sri mengingatkan nih Kak Nisha. Betul. Kita harus rajin cuci tangan, Jaga kesehatannya. ya, pakai masker kalau keluar rumah. Baru atur jaga jarak seperti itu. Siapa di sini adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Kak Tuhan? siap. Kami siap. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan seperti wanita. Semuanya dalam sikap doa, lipat tangan, tutup matanya, jangan ganggu teman-temannya sebelah kiri dan kanan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita lagi pujian sekali lagi dari awal. Katakan sama-sama seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata. Sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa menyambut cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid,
supaya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik dan kami semua diurapi. Berkati Cici yang akan melayani kami di pagi hari ini, biarlah urapan yang berasal daripada Tuhan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Kak Iren. Nah, Kak Iren harap semua dalam keadaan sehat dan tetap masih setia dong ibadah online. Nah, adik-adik, kita tetap doakan ya untuk bisa virus corona ini hilang, sehingga kita bisa kumpul sama-sama lagi di gereja dan kita juga bisa Natal bersama-sama. Iya, bulan ini siapa yang masih ingat kita mau cerita tentang apa? Bener banget, tentang naik level. Nah, Kak Iren mau cerita minggu ini juga tentang naik level, tapi kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang pasti adik-adik juga pasti udah tahu tentang siapa? Tentang Bapak Abraham. Nah, tentang Bapak Abraham itu kenapa sih Kak Iren? Emang Bapak Abraham itu naik levelnya gimana? Nah, Kak Iren mau jelasin, tapi sebelumnya Kak Iren mau minta adik-adik bisa cek dulu, kita tonton dulu videonya setelah ini, oke? Kita tonton ya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu."
Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, udah dengar kan tadi cerita firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Nah, Kak Iren mau ulas sedikit ya tentang Bapak Abraham ini. Nah, kalian tahu kan tadi Bapak Abraham itu dengan Ibu Sarah tidak mempunyai anak, dan penantiannya selama 25 tahun akhirnya dia mendapatkan seorang anak yang bernama siapa tadi? Ishak. Betul. Nah, setelah mendapatkan Ishak, tapi Tuhan mencoba Abraham. Setelah anak yang udah lama dinanti-nantikan itu dilahirkan oleh Ibu Sarah yang berumur 90 tahun tadi ya. Nah, tapi Tuhan bilang, tolong persembahkan anakmu untuk aku. Nah, kalau sekarang itu bahasanya mungkin membunuh anaknya. Wah, coba bayangin adik-adik, kita Bapak Abraham ini udah lama menantikan anak, tapi Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan anaknya. Wah, Bapak Abraham ini pasti sedih, pasti galau. Gimana ini? Apa mau dengar apa kata Tuhan, atau dia tetap sayang dengan anaknya, dia nggak mau mempersembahkan anaknya, tapi dia malah memilih untuk taat kepada Tuhan, mempersembahkan anaknya. Lalu ketika dia naik tadi ke Gunung Moria ya, bersama dengan Ishak membawa kayu bakar, Bapak Abraham yang membawa pisau. Ishak di situ bertanya anaknya, "Bapak, mana korban sembelihan kita?" Nah, kalau zaman dulu adik-adik orang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan itu misalnya domba atau apa. Nah, tapi ini kok Bapak Abraham gak bawa apa-apa, kata Ishak itu. Dia bertanya. Lalu kata Bapak Abraham, tenang, nanti Tuhan menyediakan korban bakaran itu di atas sana. Nah, kira-kira perjalanan ke Gunung Moria itu selama 3 hari perjalanan di Gunung Moria. Ketika sudah sampai di sana, Ishak tadi lihat ya teman-teman ya, Ishak diikat lalu ditaruh di bawah kayu bakar. Wah, perasaan Bapak Abraham ketika melihat anaknya yang mau dia bunuh, yang mau dia bakar untuk persembahan korban bakaran bagi Tuhan, pasti sedih banget. Karena itu anak yang dinanti-nantikan, tapi tetap Abraham melakukan. Ketika Abraham mau membunuh anaknya, tadi lihat ya, Abraham tadi udah memegang pisau untuk menjadi korban bakaran buat Tuhan. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan tadi datang kepada Abraham. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Coba kau lihat, di sana itu tuh ada domba yang tersesat di semak belukar. Akhirnya ketika Abraham melihat, wah benar, ternyata ada domba di sana. Akhirnya yang dipersembahkan adalah dombanya. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan ya, kalau adik-adik menjadi Abraham, apakah adik-adik akan taat sama Tuhan? Nah, di sini Abraham diuji dari dia yang Tuhan kasih, Tuhan yang janjikan seorang anak bagi Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham disuruh oleh Tuhan mempersembahkan anaknya di korban bakaran. Wah, Kak Iren kalau jadi Bapak Abraham sih pasti, aduh, sedih banget dan mikir, kasih korban atau enggak ya, taat sama Tuhan atau enggak ya. Tapi Bapak Abraham ini memilih untuk menjadi menjadi Bapak Abraham yang taat, sehingga ketika dia taat, ketika dia mengikuti apa kata Tuhan, Bapak Abraham menjadi bapa dari segala bangsa. Anak-anaknya pun kata Tuhan Yesus sebanyak bintang yang ada di langit. Benar-benar Bapak Abraham menjadi bapak orang benar, bapak orang percaya. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini kita bisa belajar dari Bapak Abraham ini. Dia menjadi orang yang naik level, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan ketaatannya. Nah, adik-adik, Kak Iren juga tahu nih, apa sih Kak Iren sebenarnya naik level itu? Nah, Kak Iren mau bilang naik level itu bukan tentang yang harus menjadi naik level yang tingkatnya
lebih tinggi lagi. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik misalnya dari bangunnya yang males banget bangun, bisa bangun pagi-pagi. Misalnya adik-adik yang mungkin di rumah udah males belajar nih, yuk mulai bangun-bangun. Kita harus menjadi anak yang taat. Nah, kita baca dari Bapak Abraham, menjadi anak yang taat, menjadi taat kepada orang tua misalnya yang dulunya, yang kemarinnya waduh males belajar online nih Kak Iren nih. Nah, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang rajin, semangat untuk belajar. Nah, agar kita suatu saat nanti, siapa di sini yang punya cita-cita, siapa yang mau jadi Bapak Presiden, wah siapa yang mau jadi polisi, dokter, guru. Nah, semuanya dimulai dari sekarang. Tetap harus belajar, yang taat, yang giat, yang semangat, untuk kita bisa nanti mencapai cita-cita kita. Nah, yuk semuanya tetap di rumah aja, harus menjadi anak yang mungkin membantu orang tua. Misalnya yang dulunya malas makan ya, sekarang jadi makannya lebih banyak lagi. Yang dulunya mungkin males bantuin mamanya bersih-bersih di rumah. Nah, selama di rumah aja kita bantuin mama papanya untuk bersih-bersih di rumah aja mungkin ya. Nah, itu bisa salah satu untuk kita menjadi anak yang membanggakan, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang nurut sama orang tua, menjadi anak juga yang bisa dengar-dengaran, dan menjadi anak yang lebih taat lagi. Mungkin yang dulunya jarang berdoa, sekarang lebih sering berdoa. Nah, itu adik-adik yang mau kalian sampaikan. Jangan lupa untuk terus tetap berdoa. Dan mungkin ada adik-adik juga yang bertanya-tanya, kapan sih Kak Iren kita bisa ibadah lagi? Nanti kita akan ibadah lagi di bulan Desember di tanggal 13. Nanti hari-hari bisa daftar untuk kita bersama-sama ikutan Natal di gereja. Oke, tetap menjadi anak yang membanggakan, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang nurut sama orang tua, dan tetap terus rajin berdoa adik-adik ya, untuk kita bisa menjadi orang yang naik level, yang akan dipercayakan Tuhan di nantinya, di masa depan kita nanti. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar tentang Bapak Abraham, dan kami mau Tuhan menjadi Bapak Abraham yang dipercaya oleh Tuhan, untuk kami bisa terus menjadi anak yang taat, menjadi anak yang nurut, menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang membanggakan, menjadi anak juga yang tetap sehat, tetap kuat, biarlah mereka semua ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah selesai beribadah pada saat hari ini. Tapi Tuhan, kami tahu Kau yang terus menyertai seluruh kehidupan kami, dan Tuhan berkati biarlah virus corona ini juga bisa cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dan berjumpa kembali dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.